Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman semua se-Indonesia. Kembali lagi ke YouTube channel kami, Bahasa dan Kita. Kali ini narasumber kita berasal dari Langsa Aceh dengan Ibu Maria Ulfa dari Universitas Samudra. Halo Kak Upe, apa kabar? Hai Ira, apa kabar? Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menonton channel YouTube ini. Ya, terima kasih Kak Upe. Kita wawancara ini akan dilakukan secara casual, jadi nanti Kak Upe akan memanggil saya seperti biasa dan saya juga akan memanggil Kak Upe seperti biasa. Oke. Pertama kita akan bahas tentang personal identity ya. Mungkin Kak Upe bisa menceritakan secara singkat asal dari Kak Upe, maksudnya asal suku, kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari ketika Kak Upe masih kecil atau bersama orang tua. Ya, baik Ira. Kakak asalnya dari Kota Langsa. Kota Langsa itu salah satu kota madya di Provinsi Aceh. Kalau suku kakak, sukunya suku Aceh. Kalau Bapak KUP aslinya itu suku Anak Jame. Tapi kalau ibu suku Aceh. Oke. Dan penggunaan bahasa sehari-hari ketika bersama orang tua apa KUP? Penggunaan bahasa sehari-hari kalau kakak sama ibu sama bapak bahasanya campur-campur, mix di bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Tapi itu bahasa Aceh kakak bisanya dengan orang tua itu berkomunikasi dengan bahasa Aceh itu ketika setelah dewasa. Tapi ketika kami masih kecil bahasanya bahasa Indonesia. Nanya nih kan, apa benar tiga lagi, kami kan semua berenam bersaudara. Kan setahu Kak Ulfa, cuma kami bertiga yang ngomongnya bahasa Indonesia waktu kecil, waktu sudah dewasa baru bahasa Aceh. Ibu kakak bilang, enggak, semuanya kalian ketika kecil pakai bahasa Indonesia. Sudah gede-gede aja baru mulai ngomong bahasa Aceh gitu katanya. Jadi semuanya memang sama berarti. Gitu. Ya. Cuma berarti menggunakan bahasa Indonesia ya Kak untuk semua anak ya. Ya, bahasa Indonesia dari kecil, semenjak kecil, tapi ketika sudah dewasa beralih ke bahasa Aceh sampai sekarang. Kecilnya saja bahasa Indonesia. Oke. Kalau terkait dengan pengalaman berpindah tempat KUP, mungkin waktu kecil pernah berpindah rumah misalnya, ada pengalaman seperti itu Kak? Oh, nggak pernah pindah kemana-mana kami. Kami di Langsa aja dari semenjak lahir sampai berkeluarga di Langsa. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke praktik penggunaan bahasa sehari-hari. Kalau di rumah KUP sekarang, KUP tinggal bersama siapa saja? KUP? Iya, halo. Ya, kalau terkait penggunaan bahasa sehari-hari, praktik penggunaan bahasa, KUP sekarang ini tinggal bersama siapa saja di rumah KUP? Bersama suami, anak yang berumur 4 tahun, dan adik dari ibu kakak. Adik dari ibu. Dan bahasa yang digunakan di rumah mungkin kalau ada perbedaan. Ya, kalau kakak sama suami itu bahasa Aceh.
Kalau sama adik dari ibu, tadi yang di rumah tinggal bersama kami itu bahasa Aceh juga. Tapi kalau sama anak, itu bercampur bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Berarti tadi bahasanya itu tidak satu bahasa ya, ada bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Oke. Kira-kira kenapa KUP atau keluarga memutuskan menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari? Kenapa memutuskan menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesia? Kalau sama suami kan memang sebenarnya pertama berjumpa kami bahasa Indonesia, kemudian lambat laun sudah terbiasa dengan bahasa Aceh, akhirnya beralih ke bahasa Aceh. Kalau dengan adik ibu tadi memang komunikasi dari awal berjumpa itu bahasa Aceh, jadi sampai seterusnya bahasa Aceh. Kalau sama anak yang Aisyah tadi, anak kakak yang masih berumur 4 tahun, karena dia dengan neneknya, dengan sepupunya, dengan semua orang di sekitar dia, tetangga dan semua dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ngajak berbicara dengan bahasa Aceh, dia mengerti tapi dia tidak bisa berkomunikasi, pasif ya. Nah, tapi apa namanya, dia bisa bahasa Aceh, cuma dia tidak lancar, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Aceh. Tapi kalau kita tanya, "Ini artinya apa? Ini artinya apa?" Dia tahu. Oke. Berarti bahasa Acehnya juga cukup apa ya, dominan ya di rumah. Terus menurut Iya. KUP penting nggak bahasa Aceh tadi atau bahasa daerah ini digunakan dalam keluarga? Ini mencakup keseluruhan ya, maksudnya antara KUP dengan suami, dengan nenek Ya, tadi, suami. dengan Aisyah. Iya. Mereka penting penggunaan bahasa daerah itu. Penting kalau menurut kakak itu penting banget ya, karena kalau contohnya kalau kita nanti tidak bisa menguasai bahasa daerah, kan kita tidak memiliki identitas kita, identitas suku kita, identitas kita dari mana asal kita. Terus juga lambat laun dari generasi ke generasi bahasa daerah itu juga akan mulai bergeser. Kalau kita nggak menguasai kan bergeser dari mulai kita yang tidak aktif bicara bahasa Aceh, kemudian anak sudah tidak aktif juga, lama-lama bahasanya akan hilang. Nah, seiring bahasa Aceh yang hilang, kakak rasa kebudayaan juga bakal hilang kan, karena kan bahasa adalah produk budaya. Jadi sangat disayangkan kalau kita memiliki bahasa daerah tertentu, tetapi kita nggak menguasainya, gitu. Oke, itu kan terkait untuk penggunaan bahasa dalam keluarga ya KUP. Kalau khususnya, kalau spesifik untuk Aisyah misalnya, apakah menurut KUP penting Aisyah menguasai bahasa daerah itu tadi? Penting kalau menurut KUP, kalau untuk Aisyah penting ya menggunakan bahasa daerah. Karena kan karena seperti itu tadi, jadi jangan nanti Aisyah ketika besar dia tidak tahu bahasa dari suku dia sendiri. Jadi kalau dia tidak sedikit-sedikit diajak komunikasi dari sekarang, ya lama-lama dia bakal sama sekali tidak akan bisa bahasa Aceh kan gitu ya. Jadi ketika dia nanti ditanya oleh orang lain yang di luar dari suku Aceh, ataupun dia nanti merantau kemana gitu, ataupun dia menempuh pendidikan di daerah mana, atau dia ke negara mana, ditanya sukunya apa, suku Aceh. Ketika diajak berkomunikasi nggak bisa, kan misalnya kayak malu sendiri ya, malu kita bagi orang Aceh rasanya malu kalau menurut KUP kayak gitu. Malu nggak bisa bahasa Aceh. Sedangkan KUP sendiri aja kalau ngomong mungkin kurang lancar kalau menurut KUP, kurang dialeknya kurang pas seperti orang Aceh.
asli gitu ya. Mungkin karena kami kan sudah kami kan sudah bercampur sukunya kan gitu. Tidak Aceh asli kalau kalau keluarga Kak Upe. Tapi itu pun terasa sangat menyedihkan rasanya. Kenapa ya? Setelah saya dewasa saya baru menyadari ternyata bahasa daerah itu sangat penting gitu ya, seperti itu. Jadi kami untuk anak kami ya kami harus harus mengajak dia berkomunikasi dengan bahasa Aceh mulai dari sekarang. Tekadnya sih seperti itu. Ya, oke. Jadi ada keinginan supaya Aisyah itu memahami bahasa Aceh dan bisa berbicara dalam bahasa Aceh ya, Kak Iya, Upe? benar. Oke, kalau untuk memprioritaskan, jadi misalnya nanti Aisyah setelah sekolah atau ya kuliah sekolah begitu, bahasa apa yang akan diprioritaskan kepada Aisyah? Apakah bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Aceh, atau malah bahasa asing, Kak Upe? Ya, kalau misalnya dia di sekolah bahasa Indonesia ya, karena dia kan ketika dia di sekolah kan tidak hanya suku Aceh yang ada di situ, tapi juga semua suku juga ada di situ ya kan. Bahasa Indonesia dia gunakan, tapi ketika dia di rumah, ketika dia sudah pulang ke rumah atau dia ketika bersama kami ya bahasa Aceh harus lebih dominan dia gunakan dari bahasa-bahasa lain, meskipun bahasa lain bahasa bahasa asing juga penting kan begitu. Tapi bahasa Aceh adalah bahasa pertama yang harus dia kuasai. Sesudah itu baru bahasa yang lain. Iya, oke. Jadi itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Kak Upe dari Langsa, Aceh. Semoga hal-hal yang kami bicarakan tadi bisa mencerahkan pemahaman teman-teman yang menonton YouTube channel ini terkait keanekaragaman bahasa di Indonesia dan juga terkait dengan family language policy, kebijakan berbahasa dalam keluarga. Jadi masing-masing keluarga pasti memiliki planning masing-masing untuk penggunaan bahasa mereka sehari-hari di rumah. Terima kasih, salam dari channel Bahasa dan Kita. Terima kasih Kak Upe dari Universitas Samudra, Langsa, Aceh.